perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Baihaqi, biasa dipanggil Irfan. Baik. Asal dari mana, Mas? Saya delegasi dari Pondok Pesantren Al-Barqiyah Salafiyah, tepatnya di Kampung Pagoran, Desa Pagoran, Kecamatan Sukamakmur, Bogor Timur. Oke, baik. Untuk tema dakwah hari ini? Untuk di kesempatan ini saya akan membawakan tema Al-Quran Cahaya Hati, membangun generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Boleh dong Mas sharing sedikit persiapannya gimana sih untuk ikut lomba ini? Persiapan Alhamdulillah, karena memang kalau tahu info itu kan dari jauh-jauh hari. Tapi seminggu sebelum ini ternyata jukdisnya berubah. Jadi durasi tampilnya 15 sampai 20. Yang akhirnya sekarang kita sudah berusaha, tinggal berpasrah dan la haula saja. Seperti itu Kak. Oke, baik. Boleh untuk terakhir deh kata-kata motivasi sebelum memulai. Saya teringat dengan kata-katanya Imam Syafi'i bahwasanya hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna li'tibara lidzatihi, bahwasanya hidupnya seorang pemuda wallahi bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan takwa, jika tidak ada pada keduanya maka tidak ada harga diri padanya. Oleh karena itu saya di sini berusaha, karena apa? Jangan pernah takut gagal, karena takut gagal itu adalah kesalahan terbesar. Kita tidak akan pernah tahu pintu mana yang akan terbuka. Oleh karenanya maju dan maju terus, semangat. Masya Allah. Oke, kalau gitu karena semangat banget kita mulai aja lombanya. Silakan Bapak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the world, the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun, mengampuni dosa-dosa hambanya, dan sang maha penyayang yang mana sayangnya tak pernah terbilang, dan sang maha pengasih yang mengasihi hambanya tak henti-hentinya, dan sang maha pemurah yang memberikan rahmat kepada hambanya, dan yang maha adil memberikan balasan kepada hambanya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang taat dan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat berangkai salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, sang Rasul termulia, manusia paling sempurna, penghancur kebatilan, penegak keadilan, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zamannya Siti Fatimah ke zamannya Siti Badriyah, dari zamannya naik onta hingga naik mobil Toyota, dari zamannya makan kurma hingga makan pizza. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyyana Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, dan kepada kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya ta'zimi dan mudah-mudahan Allah ridhoi, segenap panitia lomba yang luar biasa, hadirin sahabat dai yang semangatnya begitu membara,
Kang Zaki ke Bekasi. Ke Bekasi untuk bertemu Bu Sonya. Irfan Baihaqi siap beraksi, mudah-mudahan bisa lolos ke tahap selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dewan juri yang arif dan bijaksana, data yang dirilis oleh Pusat Kajian dan Pengembangan Al-Quran Indonesia pada tahun 2022 lalu menunjukkan bahwasanya 72,25% Muslim Indonesia memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang masih rendah, dan hanya 25,27% saja yang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kondisi ini seperti gempa bumi yang menggoncangkan fondasi moral bangsa. Pemuda-pemudi kita yang seharusnya menjadi pelita di tengah kegelapan, kini mereka malah terombang-ambing dalam lautan kebingungan. Mereka kehilangan rasa malu, goyang TikTok sampai lupa waktu, dan idealisme mereka diperjualbelikan hanya demi likes dan followers. Al-Quran yang seharusnya menjadi pelita di tengah kegelapan, kini hanya menjadi hiasan semata saja, yang bahkan dibukanya pun ketika bulan Ramadan saja. Mereka menjadi korban westernisasi yang akhirnya jauh dari nilai-nilai agama dan norma. Betul apa betul hadirin? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membawakan tausiah dengan judul Al-Quran Cahaya Hati, membangun generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keistimewaan dan keagungan Al-Quran, tentang akidah maupun akhlak. Oleh karena itu, siapapun yang mengambil pelajaran darinya, maka ia akan menjadi orang yang lurus, sempurna, dan mendapatkan petunjuk kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini seirama dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Kata Nabi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa saja wahai saudaraku? Kitab Allah wa sunnah Rasulih, yakni kitab-kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. B.J. Habibie pernah berkata bahwasanya terdapat 5 kelemahan yang harus kita hindari. Apa saja wahai saudaraku? Di antaranya lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan bahkan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Seperti yang kita ketahui bersama hadirin, bahwasanya agama Islam hadir ke muka bumi ini membawa misi yang agung, yakni untuk menyempurnakan akhlak mulia, di antaranya bangsa Indonesia yang bejat
mampu menjaga, merawat dan mempertahankan hubungan baik kepada Allah beserta kepada alam dan seisinya termasuk kepada manusia. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul hadir ke muka bumi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu dewan juri sahabat dai hadirin yang ada di sini, timbullah pertanyaan, bagaimana caranya kita membangun generasi yang beriman dan berakhlak mulia ini? Ada yang tahu hadirin gimana caranya? Ada yang tahu? Sebagai jawabannya saya singkat dengan kata iman. Apa hadirin? Baik, huruf I yang pertama adalah integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemarin menjadi teman sebelum tidur anaknya itu adalah handphone, scroll TikTok sampai mentok, main game online bareng ayamnya, selingkuh romantisan katanya, maka sekarang hempaskan semuanya. Biasakan ajarkan anak untuk membaca Al-Quran sebelum tidurnya. Agar apa? Agar setiap huruf menjadi doa dan setiap kalimat menjadi penerang di malam harinya. Sebagaimana Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya Al-Quran itu adalah cahaya penerang bagi hati dan jiwa. Kemudian huruf M yang kedua adalah membangun akhlak mulia dengan teladan dan pembiasaan.